Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu dalam acara sarapan. Sarapan rohani yang membuat tubuh, jiwa, dan roh kita bersemangat. Puji Tuhan, pagi ini sarapan saya beri judul Teori Gampang, Prakteknya Bapak Ibu Saudara bisa menjawab sendiri, titik-titik ya. Bersyukur pada Tuhan Yesus. Nah, pada suatu hari saya ini belajar untuk membuat kue. Nah, saya paling sangat awam sekali kalau membuat kue. Tetapi kalau masak sangat suka terus terang. Padahal kue itu gampang, donat. Saya dikasih saran dengan teman saya, begini bla 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 bla. Nah, saya coba sama resepnya, banyaknya. Nah, setelah saya buat-buat, ternyata donatnya bukannya jadi yang sip ya. Maksudnya atos seperti batu. Saya heran apa ya kurangnya. Padahal semua resep, semua apa itu sudah saya buat. Nah, itulah, terkadang teori itu memang gampang, tetapi prakteknya itu tidak semudah untuk mengerjakannya. Suatu hari juga saya menerima sesuatu laporan ya, bukan laporan sih, cuma kita bincang-bincang dengan keluarga. Nah, salah satu keluarga terdekat saya, dia merasakan mungkin ada kekecewaan dengan saya. Padahal saya merasa, kurang, secara pribadi saya bilang, saya ini kurang apa? Saya ini kurang apa? Apa yang kurang? Padahal menurut saya itu mengasihi dia, saya itu memperhatikan dia. Tetapi kok, ya apa ya? Kok sepertinya secara manusia kata-kata itu membuat saya sedih. Nah, dari hal itu saya belajar bagaimana cara untuk menjelaskan hal itu melalui kehidupan saya. Ternyata tidak mudah. Ya. Ada dalam hati saya ini ada rasa sebagai manusianya itu dagingnya ini keluar. Oh, saya ini sudah begini-begini kok masih kurang ya. Ada rasa seperti kasarnya ada rasa jengkel juga. Tapi pada suatu hari saya diingatkan oleh firman Tuhan yang mengatakan di dalam Roma, kita buka ya Bapak Ibu Saudara, Roma 12 ayat yang ke-9. Di sana Tuhan mengingatkan kepada saya, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Nah, waktu itu saya merasa ditegur ya, saya merasa ditegur sama Tuhan karena saya ini betul saya ini menasihati, mau memberitahu yang sebenarnya, tetapi dalam hati saya masih ada hal yang belum beres di hadapan Tuhan. Jadi tidak sepenuhnya saya itu untuk memberikan kebenaran atau memberikan perhatian saya ke orang tersebut. Nah, Tuhan selalu mengatakannya, jangan pura-pura, harus tulus, harus tulus. Nah, itu bagi saya memang secara manusia berat, karena merasa saya benar, jadi berat. Tetapi firman Tuhan menasehati supaya kasih saya, apa yang saya berikan, tidak pura-pura, tetapi dengan hati yang tulus. Nah, itu suatu tantangan, ya. Jadi suatu tantangan, saya bergumul, lalu saya berdoa juga dalam hati, Tuhan mampukan saya untuk saya menjadi berkat bagi orang tersebut. Nah, kemudian Tuhan ingatkan kembali kepada saya di dalam masih tetap di Roma ayat yang ke-14. Roma 12 ayat yang ke-14. Roma 12 ayat yang 14 saya bacakanlah. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu
berkatilah dan jangan mengutuk. Nah, Tuhan Yesus ingatkan saya dalam saya berdoa, Tuhan Yesus apa yang harus saya lakukan? Di situ kembali Tuhan mengingatkan, berkati orang itu, jangan mengutuk. Memang sulit, tetapi saya berusaha untuk melakukan kebenaran firman Tuhan itu. Jadi saya berusaha sebelum mendekati, saya minta pertolongan Roh Kudus untuk memampukan saya untuk menjelaskan apa yang terjadi, bahwa sebenarnya hati saya sangat mengasihi, ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, memang tidak mudah untuk kita dapat melakukan dalam hal apapun. Mungkin kita mempunyai masalah atau apa, orang banyak bilang gini, tetapi rasanya sulit kita untuk melakukan. Tetapi firman Tuhan selalu mengingatkan kepada kita, seperti judul yang tadi saya katakan, praktek itu memang gampang, tetapi teori itu memang gampang, tapi prakteknya kalau saya menjawab sulit. Tetapi bersama Tuhan, teori gampang, prakteknya juga gampang. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah kita mau belajar untuk terus menerus, bukan hanya belajar, tetapi berusaha untuk bertanya kepada Tuhan supaya langkah kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Juga dalam ayat 21 dalam Roma 12 ayat 21, Roma 12 ayat 21 di sana dikatakan, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Amin. Itulah yang menjadi kekuatan kepada saya, baik Bapak Ibu Saudara, di dalam menghadapi segala apapun. Dunia ini bukan semakin baik. Ada banyak kejahatan, ada banyak mungkin orang-orang yang berusaha untuk menjatuhkan kita di dalam Tuhan. Tetapi langkah kita seperti firman Tuhan katakan, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan. Jangan kita kalah terhadap iblis. Jangan kita kalah terhadap keadaan situasi yang mungkin tidak mengenakkan kita. Tetapi kita mau kalahkan semua itu di dalam nama Tuhan Yesus. Kita mau kalahkan kejahatan dengan apa yang kita dapat lakukan, dengan kebaikan bersama firman Tuhan dan Roh Kudus yang membimbing kehidupan kita. Sehingga kehidupan kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang, boleh mempermuliakan nama Tuhan. Itulah yang menjadi kerinduan kita semua. Oke, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari hari ini kita melangkah bersama dengan Tuhan Yesus. Kita mau kalahkan kejahatan, kita mau kalahkan kuasa iblis dengan Roh Kudus, dengan kebaikan yang Tuhan berikan, kita salurkan kepada orang lain sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Hati kita tentunya kalau kita plong, kita dapat melapaskan segala sesuatu. Hati kita ini akan merasa senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi hati kita tidak ada ganjalan, tidak ada hal sesuatu, karena Tuhan Yesus, karena Roh Kudus yang memberikan kekuatan kepada kita, karena Tuhan Yesus yang memampukan kita untuk menghadapi semuanya. Jadi semuanya teori boleh gampang, tetapi prakteknya juga gampang karena ada Tuhan Yesus yang bersama-sama dengan kita. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.